warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min 'indina inna kunna mursilin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan yang dinanti-nanti oleh semua umat muslim muslimah di seluruh dunia. Tentu di bulan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang mulia, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh maghfirah ataupun rahmat, dan juga pembebasan dari api neraka. Seperti apa yang disampaikan Rasulullah, awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu aidkum minan nar. Di antara keistimewaan bulan Ramadan yang perlu kita ketahui adalah yaitu adanya momen Lailatul Qadar, yaitu momen yang sangat istimewa, momen yang di situ adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika itu diperlihatkan bahwa umur umat-umat yang terdahulu sangat panjang. Semakin tahun umat umurnya semakin berkurang dan umurnya semakin pendek. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan kepada umat Rasulullah dengan umur yang tidak panjang atau umur yang pendek, akan tetapi amalan tersebut bisa berkualitas mengalahkan umur-umur yang panjang. Di antaranya yaitu amalan atau keistimewaan Lailatul Qadar. Jika kita bisa mendapatkannya, maka kita akan mendapatkan ibadah senilai 1000 bulan atau kurang lebih 70 tahun. Lailatul Qadar, Lailah bermakna malam, dan Al-Qadar bisa mempunyai 3 makna menurut para ahli tafsir. Yang pertama yaitu malam penentuan, di mana penentuan atau takdir ditentukan pada malam itu. Tentunya manusia berharap takdir kebaikan akan senantiasa berada pada manusia tersebut. Di antara takdir yang terbaik yaitu takdir turunnya Al-Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar. Al-Qadar yang kedua yaitu bimakna atau bermakna mulia. Bulan ini Lailatul Qadar adalah berarti mulia karena Lailatul Qadar setara dengan 1000 bulan. Dan yang ketiga, Al-Qadar bermakna sempit. Karena apa? Karena para malaikat turun di muka bumi untuk menebarkan kebaikan. Oleh karena itu, dengan adanya Lailatul Qadar ini, semoga kebaikan semakin meningkat, baik kebaikan dari kita untuk orang lain ataupun untuk orang lain kepada masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya Lailatul Qadar ini akan menjadi lebih baik. Dan tentunya Lailatul Qadar ini adalah menjadi momen yang sangat diharapkan. Bagaimana kita bisa meraih Lailatul Qadar tersebut? Di antaranya kita memperbanyak amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf adalah kita berdiam diri atau kita mengusahakan diri kita berada di masjid, khususnya pada waktu malam. Siapa saja yang boleh iktikaf? Ya kita semua. Akan tetapi jika kita adalah seorang perempuan, maka lebih baik ketika iktikaf mendapatkan izin dari keluarga, baik itu dari orang tua ataupun dari suami.
Kemudian kalau kita melaksanakan itikaf, tentunya kita tak lain adalah mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana jika kita tidak bisa ke masjid untuk itikaf? Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita bisa beraktivitas di rumah, di kantor, dan dimanapun untuk menggapai Lailatul Qadar. Yang penting kita hindarkan kemaksiatan, kita tingkatkan kebaikan, kita tingkatkan ibadah kita memperbanyak sholat, kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak membaca Al-Quran. Salah satu tanda untuk mendapatkan Lailatul Qadar diantaranya yaitu kita sholat tarawih berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran tadarus. Kalau perlu istirahat, kita juga bisa istirahat sekejap, kita tidur sekejap, kita tidur sedikit, dan kemudian kita lanjutkan lagi sholat tahajud, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan jamaah sholat subuh. Bisa dilaksanakan semua. Kemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar sangat besar sekali, karena dalam Al-Quran dijelaskan salamun hiya hatta matla'il fajr, malam hingga terbitnya fajar, itulah kemungkinan potensi untuk mendapatkan peluang Lailatul Qadar sangat besar. Pemirsa hadirin hadirat rahimakumullah, oleh karena itu marilah di momen Ramadan ini kita tingkatkan ibadah kita. Lailatul Qadar, memang para ulama, jumhurul ulama sepakat bahwa ulama berpendapat di asrul awakhir adalah peluang terbesar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Malam-malam ganjil seperti Imam Syafi'i berpendapat malam 21 dan malam 23. Kemudian Imam An-Naisaburi berpendapat malam 27 adalah malam yang paling kuat untuk Lailatul Qadar. Akan tetapi tentunya kita kalau bisa seluruh Ramadan ini kita jadikan malam Lailatul Qadar, agar kita setiap malam senantiasa bersungguh-sungguh untuk beribadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala asrul awakhir yuqidu ahlahu wa syadda ma'zarahu. Jadi ketika memasuki 10 terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya dan juga mengencangkan ikat pinggangnya untuk beribadah. Dan di sisi lain, Rasulullah ketika masuk asrul awakhir, ketika masuk momen-momen Lailatul Qadar, Rasulullah lebih bersungguh-sungguh daripada hari-hari yang lainnya. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah, yang disayangi Allah, marilah kita jadikan Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh rahmah, Ramadan yang penuh ampunan, dan Ramadan yang benar-benar membawa kebaikan baik untuk diri kita sendiri dan untuk seluruh rakyat dan masyarakat Indonesia tercinta. Semoga semakin hari kita lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu am wa antum khair, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.